Shalom! Hello Look Level! How are you? I hope you in good health. Today we will start our lesson science, but before that, I ask you to pray by yourself. Pray, start. Pray, finish. Chapter 5. What types of materials are out there? We use Alston's book. Please open your textbook, page 92. In this chapter, we will learn about materials. Do you know, all objects around us are made up of materials. Jadi, semua objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita terbuat dari bahan-bahan material. Apa-apa saja itu ya? Let's check it out. I want you to do some observation. Look around your bedroom or your home maybe and choose 5 objects. Jadi coba kamu perhatikan di sekeliling kamu atau di dalam rumah kamu, apakah di dalam kamar tidur ataukah di ruang tamu ataukah di dapur, and choose 5 objects. Pilihlah 5 benda. And then identify what are they made of. Mereka terbuat dari apa? Are they made of the same materials or different materials? Apakah benda-benda tersebut terbuat dari bahan yang sama atau bahan yang berbeda? Nah, nanti kamu coba cari tahu sendiri, atau jika kurang tahu itu bahan apa, kamu boleh bertanya dengan orang tua kamu masing-masing ya. Oke, itu hanya untuk menambah wawasan kamu saja. Some materials are natural while some are man-made. Jadi, ada 2 jenis bahan. Yang pertama, natural, bahan alami. And then man-made, bahan yang dibuat oleh manusia, ya, buatan manusia. What is natural materials? Natural materials can come from living things such as plants and animals. Jadi bahan-bahan alami itu adalah bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. What is example you can see on this picture on or your textbook? Trees can give us wood. Kamu bisa melihat pada gambar bahwa pohon, trees, can give us wood. Bisa memberikan atau memproduksi atau menghasilkan kayu. Nah, kayu ini nanti bisa digunakan untuk berbagai bahan benda. Seperti apa? Untuk membuat to make up chopstick ya, atau sumpit. And then to make up wooden pegs, penjepit kayu. And then to make up paper, atau membuat kertas untuk buku. Jadi kertas yang digunakan pada buku, nah itu berasal dari kayu. And then apalagi kegunaannya? Untuk membuat furniture like table and chair. Ya, ini adalah contoh-contoh bahan that come from wood, from trees ya, yang berasal dari kayu, dari pohon. And then
Bahan alami lainnya yang berasal dari tumbuhan adalah cotton. Do you know what is cotton? Cotton itu adalah kapas. Plants such as the cotton plant give us cotton. Jadi kapas itu berasal dari pohon kapas. Nah, belum pernah mungkin melihat pohon kapas kan? Jika belum pernah, you can search from internet ya, from Google or YouTube, oke? Nah, cotton atau kapas bisa dijadikan bahan untuk membuat berbagai macam benda. Like what? Contohnya cotton bud. Tahu kan cotton bud yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membersihkan telinga. And then the cotton also used to make cotton towels. Cotton towels itu adalah handuk ya. Lalu membuat apa lagi? Cotton purse. Cotton purse itu adalah kerajinan yang dirajut ya, bahan rajutan. And then apa lagi? Ada juga bahan alami dari tumbuhan like rubber. What is rubber? Rubber itu dalam bahasa Indonesia adalah karet. Do you know that plants such as the rubber tree give us rubber? Jadi tumbuhan seperti pohon karet akan menghasilkan karet, ya. Nah, karet yang dihasilkan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat rubber gloves atau sarung tangan karet. Tentu ada banyak lagi benda-benda yang bisa dihasilkan dari rubber ya. Apa contohnya? Yaitu balloons atau balon. And then rubber slippers atau sendal karet. Dan mungkin masih banyak hal benda lainnya. Like what? Seperti roda, ya kan? Atau rubber band, ya, karet rambut, and the others. You can find out. Oke, kamu bisa mencari tahu sendiri. And then ada juga natural materials that is come from animals. Different animals give us different materials. Jadi tentu setiap hewan yang berbeda akan menghasilkan bahan atau material yang berbeda. The example one is crocodile. Do you know that the skins of animals such as the crocodile, cow, and snake are used to make litter? Jadi, kulit dari hewan tertentu seperti kulit buaya, kulit kerbau, kulit ular, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat kulit. Kulit ini dijadikan untuk apa? Contohnya dalam pembuatan litter bag and shoes, untuk membuat tas dan sepatu. Ada juga litter belt atau ikat pinggang kulit dan lain sebagainya yang berbahan kulit. Atau bisa juga seperti jaket kulit, ya kan? And the others. And then you can see on the picture or your textbook you can see that chicken, do you know chicken, alright? Besides giving us meat to eat, chickens provide us with feathers. Jadi, ayam selain memberikan atau menghasilkan daging untuk kita konsumsi, ayam juga menghasilkan yang namanya bulu. And then the feathers will use to make some things.
Jadi bulu ayam atau bulu unggas bisa digunakan untuk membuat beberapa benda. Like scuttlecock. Do you know what is scuttlecock? Yaitu cook untuk main bulu tangkis ya. And then feather mask atau topeng bulu. And the others, okay? And then ada juga yang namanya silk. Do you know what is silk? Silk itu dalam bahasa Indonesia adalah sutra. We can get silk from silkworm. Tahukah kamu nak bahwa sutra yang sangat indah itu, yang sangat lembut, atau kain sutra yang bisa dijadikan untuk berbagai jenis kain yang sangat lembut, itu berasal dari silkworm atau ulat bulu. Wow, mungkin di antara kamu tidak menyangka bahwa hewan yang sangat kecil itu ternyata bisa menghasilkan sutra yang bisa dijadikan manusia untuk membuat bahan sutra. And then we can get wool from sheep. Kita juga bisa mendapatkan kain bludru dari domba. Ya, jadi domba ini memiliki bludru yang sangat tebal, jadi bisa dijadikan sebagai bahan wool, woolen balls ya, seperti benang wool, and then woolen gloves atau sarung tangan wool ya. Seperti ini. Sampai di sini sudah cukup jelas anak-anak teacher ya. And then we can also get natural materials from the ground. Jadi kita juga bisa menemukan bahan-bahan alami dari sekeliling kita, atau maksud teacher adalah dari tanah ya. One material we can get from the ground is metal. Jadi salah satu bahan material yang bisa kita temukan dari dalam tanah adalah metal atau besi. Metals are strong. They are usually shiny. Juga bersinar ya, kuat dan bersinar. Nah, jadi metal ini bisa dijadikan bahan untuk membuat like gold, iron, tin, and copper. So, they are examples of metals yang bisa ditemukan dari dalam tanah. Okay. And then iron and gold often mixed with other metals. Jadi besi dan emas itu juga bisa dicampur dengan bahan metal lainnya untuk membuat sesuatu benda yang sangat berguna. Nah, inilah yang dinamakan man-made atau material buatan manusia. Nah, ini akan lebih kuat dan keras, stronger and harder. Nah, contohnya apa yang bisa dijadikan dari bahan metal ini? Fork and spoon, garpu dan sendok. And then key, kunci ya. And then paper clips. Kemudian ada juga yang namanya materials, synthetic materials, yaitu bahan sintetis. Yaitu bahan sintetis ini dibuat oleh manusia, such as glass, plastik, and keramik. Tahu ya bahan ini ya, bahan gelas yang mudah pecah, tetapi juga bening dan terlihat indah. Kemudian bahan plastik dan juga keramik, ini adalah bahan sintetis yang dibuat oleh manusia.
Apa guna material yang telah kita pelajari ini? Apa kegunaan bahan-bahan yang sudah kita bahas? Yaitu akan dibuat untuk membentuk setiap benda-benda yang diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh plastik ya. Ada plastic rules and then spectacle frame ya. Kemudian ada plastic bag, straws and cup. What is straws? Ya, sedotan ya. Ada banyak lagi benda-benda lainnya yang berbahan plastik kan. Mungkin ada cangkir plastik juga atau piring plastik ya, wadah-wadah plastik yang digunakan di rumah. Kamu bisa tanya ke mama ya. And then ada bahan keramik. Bahan keramik itu contohnya apa? Seperti alat-alat dapur yang berbahan keramik. Ada juga seperti celengan figur, celengan yang berbahan keramik. Ya, and the other you can find out by yourself, oke? Kamu bisa menemukan sendiri ya. Nah, terkadang some objects are made from one materials. Jadi ada kalanya sebuah benda itu hanya tersusun dari satu bahan saja. Like what? Contohnya, a ruler. Ruler made of wood. Contoh ini adalah penggaris kayu. Tentu bahan yang digunakan adalah kayu. Atau contoh lainnya adalah test tubes made of glass. Do you know what is test tube? Itu adalah seperti gelas ukur ya. Ini digunakan untuk di dalam laboratorium ya. Yang terbuat dari bahan gelas. And then ada blanket atau selimut atau sarung made of cotton, terbuat dari bahan kapas. Kemudian ada band ya. Band itu karet ya, karet gelang atau karet rambut ya. Band made of rubber, terbuat dari karet. Tetapi some objects are made from more than one materials. Ada juga benda-benda yang terbuat dari lebih dari satu bahan. Contohnya apa? Bicycle. Do you know that bicycle is made from more than one material? Mari kita lihat di buku kamu dan juga pada gambar ini ya. You can see on the picture page 101, okay? A bicycle may be made of leather, rubber, and metal. Jadi terbuat dari bahan kulit, karet, dan juga besi. Tergantung bagian-bagian yang digunakan. Contoh kalau untuk dudukannya terbuat dari bahan kulit, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini anak-anak teacher, can you understand? I hope you can understand from this video, okay? And from the explanation. That's all our lesson. I just want you to always reading your book. Tetap rajin membaca buku meskipun tidak ada tugas. Dibaca bukunya sesuai dengan materi hari ini. Bila perlu ditandai setiap kosakata yang tidak dipahami, and then find out from dictionary. Temukan artinya dari kamus, lalu catat di textbook kamu. Okay, that's all our lesson. Stay healthy, keep serious spirit. God bless you. Bye-bye.